Ini udah pernah panen atau baru buah pertama? Udah panen 4 kali panen. Wah. Harga apa harga? Harga sekarang 10.000 antara 11. Wah. Mantap lah. Ada lagi yang punya pengalaman? Misalnya selain busuk buah ini, masalah apa lagi yang biasa muncul? Kalau kutu kebul gimana, Pak? Masalah juga, Pak. Ulat tanah. Oh, ulat tanah. Ya. Tapi di sini kita pakai alipi. Oke, agrotis ya. Ada wilayah lain dari Karo? Jadi kita udah mendapatkan baru 2 masalah nih di tomat ya, yaitu ulat tanah sama busuk buah. Ada masalah lain lagi nggak yang biasa muncul di tomat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dengan Om Tani kita akan berbincang-bincang langsung dengan para petani tomat di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa tomat kali ini harganya bukan bilang bagus tapi agak lumayan. Ya, apa kabar semua? Di daerah Tapanuli ya? Dengan Pak Asep. Tapanuli, saya sapa dulu di Tapanuli. Ya, mic-nya dibuka ya, supaya kita bisa dengar ya, mic-nya. Halo Tapanuli. Halo Tapanuli. Ya Pak. Iya Pak. Oke, bisa diperkenalkan Pak, nama? Pak Asep Pak. Pak Asep loh, Pak Asep kok ada di Tapanuli ya? Biasanya Asep itu ada di Jawa Barat Pak. Dari Jawa Barat Pak. Lagi ngerantau ya Pak Asep ya? Adu nasib. Ya, oke. Terus ada di Karo juga ya, Pak Edo ya. Pak Edo Tarigan di Karo Sumatera Utara juga ya. Halo. Mana Karo? Oh, dengan Riko ya? Oke. Halo Pak. Halo. Masuk YouTube Om Tani. Oke, nanti kita mau lihat tanaman tomatnya ya. Terus saya mau sapa dengan di Cikajang. Tadi saya masih belum jelas kan namanya Pak Haji siapa. Boleh dikenalkan Pak? Yang di Cikajang? Yang ini Pak. Oke Pak Haji Fikri, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan petani dari wilayah lain ya. Kalau saya lihat ada juga dari Sulawesi dan Ponto. Oh, ini namanya Sabu, Ismail sama Pak Soleh ya? Iya Pak. Ya, Pak. Mana nih? Ini yang Haji belang-belangan Pak Haji, namanya Pak Ismail. Ya. Oh, Rusli ya? Oke. Iya. Oke, Rusli. Wah, ramai nih ya. Di sini Om Tani ya, Pak. Halo, Pak Ismail. Halo Haji. Wes, Pak Ismail. Apa kabar? Apa kabarnya, Bapak? Iya, baik Pak Haji. Oh, Baji. Oke. Baji. Nah, nanti bisa bahasanya dari Sulawesi pakai bahasa Makassar, berbincang-bincang dengan dari Karo. Dengan bahasa Karo. Bisa Haji Pak Haji, bisa bahasa Makassar. Kayak ada cara deh, Pak. Makassar Pak Haji. Oke, dari petani lain mungkin dari wilayah mana yang boleh menyampaikan masalah di tanaman? Ini Pak dari Garut Pak. Oke, dari Garut. Ya. Totol hitam. Totol hitam. Itu kalau patek orang Sulawesi bilang apa ya? Golong-golong Pak. Apa? Golong-golong. Oh, golong-golong. Ya. Pating, Pak, pating. Ini
kita menambah ilmu banyak nih. Kalau di Garut namanya patek, kalau di Sulawesi namanya bolong-bolong. Nah, kalau di Sumatera Barat namanya apa? Kalau patek? Kalau di Sumatera Barat biasanya masih buah tuh. Antraknos. Oh, wah, lebih maju lah kalau di selangnya antraknos ya. Umumnya latihan. Oh, di sana sudah bilang antraknos ya? Ya. Oke. Kalau dari Karo? Kalau di Karo bilang meseng. Meseng. Berarti sama dong yang di Tapanuli juga ya? Meseng juga ya? Oh, jadi kita di sini ada yang dari Karo, ada yang dari Tapanuli, terus ada Cikajang, Jawa Barat, kemudian Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kemudian dari mana lagi ya? Dari Jawa Timur gak ada yang ikut gabung ya? Jawa Barat cuman di Garut. Sungai Penuh ada juga, Pak. Dari mana? Sungai Penuh, Pak. Oh, Sungai Penuh. Wah. Oh ya, Jambi. Sungai Penuh, Jambi sudah ya, udah masuk ke Jambi. Mana Sungai Penuh? Pak siapa yang di sana Sungai Penuh? Ini ada Pak Hairi, Pak, di sini, Pak. Sungai Penuh aktif ya. Nah, yang punya. Pak siapa Pak namanya? Kalau Pak? tuh kena bercak daun, no? Bercak daun ya. Ya betul-betul. Sinyal. Dulu no. Namanya siapa? Dari sinyal. Oh, iya dapat. Malu-malu nih Bapak nih. Oke, sekarang kita minta Bapak-bapak ini jalan ke lahannya masing-masing. Kita mau lihat tanaman tomatnya seperti apa. Ya, kita mau lihat mana tomat yang paling bagus nih di seluruh Indonesia nih. Boleh. Oh, Di syuting yang paling bagusnya. bagus semua sini, Pak. Ya, Pak. Oke, benar. Bagus benar ya tomatnya ya, Pak ya. Ini usia 63 hari, Pak. Usia 63 hari udah sampai segitu ya. 2 meteran lah, Pak. Pak Asep sendiri tingginya berapa? 2 meteran. Ini nggak jatuh Pak kalau tinggi banget. Enggak, Pak. Ini tonggak 3 meter, Pak. Oh, ada tonggak. Iya, kalau di Fahmi tanamannya usia berapa? Usia 52 hari, Pak. Oh, 52 hari. Ya. Oke ya tanamannya ya. Ya. Itulah. Terus dari Karo ngomong dikit Karo Pak. Karo 50 hari ini. Mana tanamannya Pak? Ini. Lengkap dari bawah. Aman. Aman. Nah, Assalamualaikum. Ini dari Hendrik Kang udah silakan. penuh nih ya. Aman dari bawah sampai atas terlindungi. Wih. Bunga Nanti kita ngobrol tentang cara pengendaliannya ya. Kita mulai dulu performance kan bunga udah tanamannya di Ya. wilayah masing-masing. Oh ini di Karo ini usia berapa Pak tanamannya? Ya, 50 hari, Pak. Udah 50 hari. Ini udah pernah panen atau baru mulai berbuah ini? Buah pertama. Belum panen, Pak. Oh belum pernah panen. Ya. Terus yang dari Bukit Tinggi kita mau lihat. Itu ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Di Bukit Tinggi. Ya. Inilah lahan tomat saya yang berada tinggi. Umur tanamannya, Pak. Umuran tanaman saya kira-kira 12,5. Sudah dipanen kira-kira 4 kali. 12,5 itu apa Pak? Umurnya, Pak. Umurnya 75 hari ya? 65. 65. Oh, 2 bulan setengah ya? Ya. 75. Iya, 75-an ya. Ini udah pernah panen atau baru
Buah pertama. Udah panen 4 kali panen. Wah. Harga Pak, harga? Harga sekarang 10.000 antara 11. Wah. Mantap lah. Mantap. Ya. Inilah hanya Pak. Oh, mantap. Oke, di Cikajang dulu kita mau lihat Pak Haji. Ini yang 3 jam. Mana Cikajang? Keren. Jadi kalau di wilayah lapangan sudah ada HP aktif satu aja lah ya, biar nggak saya bingung yang mana yang saya mau lihat. Pak, ini saya mau nanyain, Pak. Oke. Penyakit kayak gini, Di Cikajang ya, penyakit. Coba lihat Pak Joko. Oh, ini yang diikat tali rapi ya Pak ya? Jadi. Kenapa Pak itu namanya? totol hitam, Pak. Oh, totol hitam. Hitam, bocah ya. Oh, dia kayak Cesospora kali ya? Oh, ini daunnya? Oh, oh dia kayak Cesospora. Phytophthora ini. Phytophthora apa Cesospora? Yang hitam-hitam ini. Halo? Ya. Coba nanti si Fahmi dipoto dengan jelas ya, baru di-share. Dipoto. Oh iya. Pas di bagian ini, karena antara bercak kering dengan Phytophthora itu kalau lihat dari sini ini masih sulit dibedakan ya. Iya, betul terlalu kurang jelas. Dia kalau lihat ini ada bintik-bintik hitam dan kecoklat-coklatan kali ya. Indonesia. Kalau lihat sepintas gejalanya kayak Phytophthora Pak. Oh ini. Ada kuning-kuning, udah hitam. Kami Pak. Dari itu saya mau lihat dari Karo, apa bukan Karo, apa tadi ya? Sungai Penuh ya? Ya Pak. Oke, Ya, Pak. dari Sungai Penuh. Langsung awak Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bisa cerita sedikit Pak mengenai keadaan tomat di Sungai Penuh? Kita dari Sungai Penuh, kita punya tomat umur 2 bulan. Oke, umur 2 bulan. Kita punya gejala penyakitnya, buah dia ada yang busuk hitam ya. Busuk hitam ya. Bagi contohnya. Ini seperti ini Pak. Ini contoh dia. Oh. Orang Jawa biasa bilang ini busuk pantat ya. Karena dia busuknya di. Tuh. Ada motor. Oke, Pak. Udah ada tadi menyebutkan ada, kalau saya dengar ya, hampir semua ini punya masalah dengan busuk-busuk ya, busuk buah, busuk daun ya, kebanyakan. Baik dari Tapanuli, Karo, kebanyakan bicara tentang busuk. Nah, di sini ada ahli, Pak Joko, yang suka menguji coba penyakit-penyakit tanaman di lahan, di tomat di seluruh Indonesia. Mungkin Pak Joko bisa jelaskan dulu bagaimana kejadian-kejadian busuk ini. Semua bisa dengar ya Pak ya? Dulu kita dengar dulu penjelasannya. Pak Joko ini adalah teknikal yang memang ahli di bidang ini. Silakan Pak Joko diceritakan. Nonton sampai habis ya. Oke, terima kasih dari Om Tani. Selamat pagi Bapak semua. Pagi, Pak. Pagi. Oke, ini salah satu tadi yang dikeluhkan adalah penyakit busuk hitam pada daun dan buah ya. Ya. Kalau ini untuk lebih tepatnya, ini sebenarnya kalau tadi sampelnya itu ada buah yang busuk ini. Ya, kalau busuk salah satu penyakit utama ini mungkin ini bisa, kalau dari sampel yang disampaikan ini dia busuk hitam karena Phytophthora. Ya, karena Phytophthora ini dia atau anunya lodoh itu bisa menyerang dari daun, umbi, batang. Nah, kalau lebih jelasnya itu nanti di
tanaman. Kalau Phytophthora itu busuknya hitam, tapi di baliknya itu basah. Ya, beda dengan busuk kering yang lain. Nah, ini memang cukup bermasalah di tanaman golongan Solanaceae. Salah satunya adalah tomat. Jadi kalau ini sudah menyerang, ya sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, buahnya akan busuk rusak semua. Jadi, tapi langkah yang paling tepat adalah tindakan pencegahannya, karena kalau pengobatan ini tanaman buah yang sudah rusak ini sudah tidak bisa kita lakukan lagi. Nah, kalau dari ini terutama faktor penyebab utamanya adalah kontrol kelembapan udaranya. Oh, lagi banyak hujan kali Pak di sana ya? Enggak, Pak. Halo? Iya, Pak. Kalau hujannya Pak. Ya. Tanahnya mungkin suka basah-basah. Tiap hari hujan. Baru hari ini nggak hujan. Oh. Upaya pengendalian kalau yang dari PT Advansia, kita ada produk yang terbaru namanya Azov 100 SC. Kalau di tomat itu dosis yang kita anjurkan 1 ml per liter, penyemprotannya seminggu sekali sampai seminggu 2 kali tergantung tingkat serangannya di lapangan atau kondisi di lapangannya. Kalau kondisi ekstrim itu seminggu 2 kali, tapi kondisi tidak ekstrim 1 minggu sekali, insya Allah itu sudah bisa teratasi. Ya, mungkin sudah lengkap ya penjelasannya, lebih kepada busuk hitam ya Pak Joko ya, orang bilang ya. Ya betul, busuk hitam Pak Om Tani jadi. Oke, Pak Riko. Bisa batang. Mas Riko, lagi ngapain di sana tuh kumpul-kumpul tuh ibu-ibunya? Lagi mau panen atau lagi apa? Pak, lagi melihat situasi tomatnya Pak Edo, Pak. Wah. Ini ada beberapa dari tetangga Pak Edo. Iya. Mau dengar ibu-ibunya dulu tuh, ibu-ibunya gimana tuh? Mau ngomong, dengar ibu dulu ngomong. Ibu punya tanaman tomat, mana ibu nih yang mau ngomong nih? Perkenalkan aja. Halo Ibu. Di tempat limo. Nah, campur di tempat ya. Ibu punya tanaman tomat juga ya? Tempat limo dengan ya, 3 campur lah. Bau lek. Ben kan? Dia ada ben. Beli baru. Lihat ke sini Bu, lihat ke sini ya, lihat kamera. Ibu punya tanaman tomat? Belum pernah nanam apa, belum. Ibu punya tanaman apa? Ibu punya tanaman apa? Cabe. Oh, cabe. Oh iya, cabe juga banyak penyakitnya ya. Kalau di cabe, Ibu punya masalah apa sekarang di cabe? Buah. Busuk buah. Jadi patek ya, orang sana bilang apa? Meseng-meseng. Meseng-meseng, di Karo bilang meseng-meseng ya. Itu. Ini kita nambah-nambah ilmu banyak nih. Meseng-meseng, patek, trotol, meseng. Oke Bu, ada yang boleh bercerita dari petani mana? Yang boleh sampaikan produk apa yang sudah dipakai di sana? Jadi ponto Pak. Halo. Ya. Ya Pak siapa? Pak Karo tadi Pak Riko ya? Siapa Pak siapa? Pak Ismail. Pak Ismail, gimana Pak Ismail? Ya, Pak, tanya-tanya anunya. Tanya apa Pak? Masalahnya tomat. Apa itu? Oh, di sini busuk daun, busuk batang. Ini foto. Oh ya, yang kayak tadi ya Pak? Iya. Busuk daun, busuk batang yang contohnya itu. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Joko, itu biasanya itu muncul ketika
tanah itu lembab, hujan tinggi, ya. Bapak bisa coba dengan itu produk, nggak tahu ya apa di sana sudah ada kali ya, atau belum ada, merek Azop itu. Merek Azop. Selama ini Bapak pakai produk apa, Pak? Pak Ismail. Bisa mic-nya dibuka, Rusli. Saya Riko, itunya Riko. Kalau jangan mute, jangan mute. Kalau busuk daun, busuk bata Pak, Ya. Pakai amutan abado. Oh, amutan abado ya, itu cara untuk mencegah ya. Cuma kalau sudah kena itu udah gak bisa lagi untuk dipulihkan. Ada lagi yang punya pengalaman, misalnya selain busuk buah ini, masalah apa lagi yang biasa muncul? Kalau kutu kebul gimana, Pak? Masalahan juga Pak, ulat tanah. Oh, ulat tanah. Tapi di sini kita pakai alipi. Oke, agrotis ya. Ada wilayah lain dari Karo? Jadi kita udah mendapatkan baru 2 masalah nih di tomat ya, yaitu ulat tanah sama busuk buah. Ada masalah lain lagi nggak yang biasa muncul di tomat? Siapa yang bisa sampaikan? Kalau di sini juga kutu kebul biasa di daunnya. Ini dari Sulawesi terus nih yang punya masalah nih. Kutu kebul. Yang lain, wilayah lain gimana? Wilayah Tapanuli aman. Ya cepat besar Pak. Tapi ini ada solusi nih, ada masalah. Iya, apa Pak? Gimana Pak Tapanuli? Bisa jelaskan kok aman-aman terus dari tadi? Rahasianya apa nih bisa aman Pak? Satu Pak, ya kalau untuk aman nih karena dampingannya sama saudara saya ini sangat aktif ya Pak. Sering main ke kebun, main ke lapangan, dan dikontrol terus tanamannya. Saya ini sering sharing. Iya, Bapak pakai apa produknya sampai bisa aman Pak? Dari rahasianya, biar bagi-bagi ke wilayah lain. Agus, yang saat ini pakai sama saya Pak ya? Iya. Agus, Acep. Agus itu untuk tanaman, untuk apa Pak? Hama apa? Untuk apa Pak? Untuk kebul. Terus Acep? Iya. Acep itu fungisida Pak. Oh, fungisida. Iya, untuk amankan daun Pak. Imunisasi. Terus apa lagi Pak? Aja Pak. Tadi sudah. Aza. Ya, untuk Phylloxera atau untuk busuk daun Pak. Busuk batang, busuk daun, bercak daun aman Pak. Sektoranya ya, pantas aman ya. Iya Pak. Berarti dari petani Jeneponto tadi tuh bisa dengar tuh Pak, ada Aza, ada Asep, kalau kutu kebulnya pakai Agus. Iya. Terus itu Agusnya per tangkinya berapa Pak? Biasanya Bapak pakai? Kalau saya sendiri tahap umuran dari pertama nanam ya Pak, umur 2 minggu sampai 1 bulan itu 1,5 sendok per tangki. Kalau untuk sekarang naik di 2 sendok Pak per tangkinya. Untuk kutu kebul? Iya. Bapak belum pernah coba Agus campur Ajin ya? Oh, ini kan udah, nah sekarang Agus sama Ajin Pak lagi jalan. Sangat cantik Pak. Oke, daunnya bersih ya? Oh ini Pak, ini sangat bersih Pak, mulus dari bawah sampai atas itu mulus semua. Mana nih? Yang Karo ya? Karo apa Tapanuli? Tapanuli Pak. Tapanuli ya? Yang Jaya ini Pak. Oke. Ini sangat memuaskan Pak. Udah. Dari Jawa Barat? Kajang? Gimana Pak? Iya, masalah apa di sana? Ya yang tadi bercak di daun sama di buah.
Sama kutu kebul kalau hamanya. Tapi udah dengar tadi Pak ya penjelasan dari Tapanuli ya. Pengalamannya mereka kalau kutu kebul pakai apa tadi ya, Agus sama Ajin kalau nggak salah ya. Ya. Terus untuk busuk-busuknya katanya pakai Asa sama Asep. Jadi saya sebagai Om Tani hanya memfasilitasi saja supaya bisa berdiskusi antar petani di seluruh Indonesia. Nah, nanti kalau panen bisa jumpa-jumpa lagi. Silakan Bapak saling kenal-kenal, bertanya langsung kepada petani. Siapa yang mau bertanya langsung ke petani yang lain? Bapak mau bertanya ke siapa? Ayo Pak, saya tunggu. Oh, rontok buah kenapa ya Pak? Rontok bunga? Ya paling mungkin awalnya dari Pitoptora juga ya kali ya, Pak Joko atau Pak Dwi. Ya, bunganya rontok. Saya ini Om Tani. Bahwa ini pertanyaan hampir akan semua petani tomat kebanyakan begini. Bagaimana mengatasi adanya rontok bunga, rontok buah ataupun buah pecah. Itu kebanyakan akan jadi masalah di petani tomat. Untuk masalah ini sebenarnya agak kompleks. Ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, pengaturan kondisi air. Ya, kalau musim hujan, terutama kalau musim hujan itu perlunya drainase yang lebih baik. Itu dengan pembuatan hutan yang lebih tinggi dan penggunaan mulsa. Ya. Kemudian kalau musim kemarau, pengairan jangan telat sampai terlalu kering. Ini akan memicu juga kerontokan. Kemudian yang kedua, penggunaan pupuk N yang berlebihan itu juga memicu kerontokan. Jadi perlu penggunaan pupuk N yang berimbang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang kedua belum tadi ini rasanya. Ya, kekurangan unsur kalsium. Jadi harus cukup, ya Pak ya, kalsium. Ini berkaitan dengan bunganya dan juga buahnya. Jadi nanti berpengaruh ke kerontokan bunga dan pecahnya kurang tebalnya kulit buah. Kemudian yang keempat, itu ada serangan hama, yaitu terutama bisa apit, trip, ataupun kutu kebul. Kemudian atau juga serangan penyakit Pitoptora, itu juga bisa menyebabkan kerontokan bunga atau buah kecil ataupun yang sudah besar. Itu yang utama yang terjadi pada tanaman tomat, Pak. Jadi ada beberapa hal ini yang menyebabkan kerontokan itu. Kemudian yang kelima terakhir itu adalah perlu biasanya terjadi kekurangan unsur mikro, Pak. Jadi sebaiknya di tanaman tomat itu perlu adanya pemberian pupuk mikro paling tidak seminggu sekali. Ya, ini untuk mengurangi kekurangan unsur mikro. Nah, 5 hal ini yang menyebabkan biasanya kenapa bunga atau bunga tomat atau buah tomat kecil pada rontok, terutama bunganya, ataupun buahnya itu pecah ketika sudah besar. Kecuali pecahnya mendekati panen. Beda. Kalau mendekati panen itu biasanya terjadi di pengaturan keseimbangan airnya. Itu aja. Oke, Pak Dewi mungkin mau tambah? Ya, penyebab jadi rontoknya bunga dan gimana cara, ada solusi nggak? Jadi kalau dilihat dari musimnya, biasanya kalau musim hujan itu kan curah hujan yang terlalu tinggi pun juga mempengaruhi dari ketahanan dari bunga, itu bisa rontok. Karena tetesan air hujan yang kencang, keras itu juga membuat bunga-bunga yang baru mekar bisa rontok. Untuk menguatkan, memang yang disampaikan oleh Pak Joko betul, dilengkapi dengan pupuk mikro. Itu untuk menguatkan dari pembungaan dan buah yang masih kecil-kecil, gitu ya. Jadi kalau yang lainnya itu hanya melengkapi penyebab dari bunga rontok. Kalau saran dari kami agar lebih kuat, sebenarnya kita ada produk yang bisa menguatkan ya untuk efek fitotoniknya ya. Jadi kalau sudah mulai keluar buah, kita sarankan ada produk Amotan Gold. Itu kan ada azoxystrobin dan diviconazole. Itu ada efek fitotoniknya untuk buahnya itu mencegah dari busuk antraknos, dan itu ada efek fitotoniknya bisa menguatkan gitu ya. Mungkin dari saya itu, Pak. Oke, saya kira udah
panjang lebar ya kita bahas tentang tomat, mungkin tidak tuntas, tetapi paling tidak dengan diskusi ini sahabat-sahabat Om Tani yang ada di luar sana bisa mengambil pelajaran. Ya, kalau misalnya ada yang ingin lebih detail, bisa dicat langsung kepada channel Om Tani atau dapat menghubungi petugas-petugas yang ada di lapangan dari produk-produk yang digunakan. Sebelum saya tutup, mungkin masih ada lagi yang mau ngomong. Tentunya penyakit tomat dan hama tomat itu banyak, tetapi yang muncul saat ini adalah Phytophthora yang nama daerahnya macam-macam. Ada yang bilang patek, ada yang bilang totol ya, ada yang bilang bolong-bolong, terus ada lagi yang bilang apa tadi ya, meseng dari karo. Apapun namanya, yang jelas petani gak suka penyakit ini, yaitu penyakit busuk. Mau di batang, mau di daun, apalagi di buah, itu tidak bagus. Sehari gak boleh tinggalkan kebun, karena kalau sudah terserang layu, besok bisa menyebar ke mana-mana. Terima kasih semuanya, dan kita pamit dan kita beri salam kepada petani Indonesia. Angkat tangan semuanya, ya Pak. Kita beri salam kepada petani saya ulang dari Karo, dari Tapanuli, dari Bukit Tinggi, terus dari Jambi ya. Kemudian ada dari Cikajang Jawa Barat, kemudian ada dari Jeneponto, ada dari Enrekang, kemudian dari mana lagi tadi ya, Tanah Kayuwaro, atau yang Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.